Selamat malam, perkenalkan nama saya Elwadi Jack Prakratu dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Lecture Notes. Saya akan mulai membahasnya. Yang pertama ada pendahuluan. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sosius dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19, abad di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar, dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, penggunaan, dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro manusia dan masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sosiologi makro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. Ada 6 bidang kajian sosiologi adalah organisasi sosial, teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, sosial proses, dan kelompok sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologi imajinasi, cara mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok masyarakat, dan bangsa. Sosiologi memberi kita dengan banyak manfaat praktis dan memberikan kontribusi besar untuk solusi dan masalah-masalah sosial. Penelitian sangat penting dalam sosiologi meskipun beberapa menantang status ilmiahnya. Ia menggunakan metode ilmiah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan karya ilmiah, pengetahuan tentang masyarakat, dan fenomena sosial. Sebuah tipikal penelitian sosiologis mungkin melibatkan 7 langkah, dan setiap langkah sangat penting dan harus hati-hati dan diikuti untuk melakukan penelitian standar yang berkualitas. Yang berikut ada masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama dan memiliki kesamaan budaya. Kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, dan dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantung pada peran masyarakat. Tergantung pada berbagai kriteria, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori seperti dunia pertama, dunia kedua, ketiga ada masyarakat dunia, dan keempat ada berdasarkan ekonomi pembangunan dan status sosial ekonomi secara keseluruhan. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka secara rahasia. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai dan norma. Penting nilai dan norma. Yang berikut ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses umur hidup tidak pernah berakhir di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi norma masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri sosial, kebutuhan kontak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan dan bahasa, peneliti sosialisasi. Pola sosialisasi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada 2 pola sosialisasi yang luas. Ini adalah responsif sosialisasi yang menitik beratkan pada punishment dan reward. Mekanisme menekankan kepatuhan anak, dan sosialisasi partisipasif yang berfokus pada anak-anak yang berpartisipasi dengan menekankan pusat pada anak-anak. Yang berikut ada organisasi sosial dan sosial interaksi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang
Secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial yang langgang dan berhubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak lingkungan seorang adalah kehidupan berkelompok. Seperti kapal tidak berfungsi luar air, manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode kelanjutan. Kehidupan organisasi sosial mungkin dijelaskan dalam hal-hal kelompok secara sosial, agregat, kategori, dan lain-lain. Kehidupan organik masyarakat disemen atau dieratkan oleh kekuatan interaksi sosial dan hubungan. Sifat dan dinamika sosial interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial struktur di mana beberapa lokasi ditentukan oleh kelahiran dan lain-lain, diperoleh dengan pilihan, usaha, dan kompetisi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Biasanya ada ketegangan dan bentrokan antara peran ideal dan aktual. Ketika seperti itu, ketegangan terjadi dalam suatu peran itu. Ada konflik intraperan atau ketegangan peran. Dan ketika itu terjadi di antara yang berbeda peran seseorang, itu adalah konflik antara peran. Instansi sosial dapat didefinisikan sebagai praktik yang didasarkan pada prinsip semua orang. Lebih khusus lagi, sebuah institusi sosial adalah suatu kesatuan yang saling terkait dengan sistem peranan sosial dan norma sosial, terorganisir seputar kepuasan kebutuhan sosial yang penting atau fungsi sosial. Kontrol sosial, dengan demikian, secara kesederhanaan didefinisikan sebagai semua mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan kesesuaian. Dan kata lain, kontrol sosial adalah setiap sarana budaya atau sosial yang dengan itu dikenakan atas perilaku individu dengan mana orang-orang berinisiatif untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku. Yang berikut ada proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok-kelompok manusia, proses sosiologi berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai metode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses ini membutuhkan tempat secara terus-menerus di tingkat mikro dan makro. Mode proses sosial ini saling terkait dengan masing-masing dapat menghasilkan yang lain dan mereka menjadi dalam siklus tata krama. Posisi atau pangkat individu dalam strata atau kelompok ditentukan oleh kuno, tradisional, nilai agama, norma, dan prinsip yang kuat dan sulit diubah. Yang berikut ada gambar umum sosial patologi. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka merujuk pada yang sakit kondisi masyarakat. Karena tubuh fisik menderita sebagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita dari berbagai patologi yang mengancamkan haknya berfungsi dan sangat ada. Sosiologi lebih suka menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial. Masalah yang terbatas pada psikologis individu, dimensi, atau kelompok sosial tingkat mikro mungkin tidak merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun manifestasi diri kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial memiliki sifat universal atau global dan lainnya terikat pada tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi, sejarah, ekologi, sosial, pengaturan politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial adalah sehingga lebih merajalela di masyarakat, industri, dan lain-lain berlaku di masyarakat yang kurang. Masalah sosial utama di Ethiopia kontemporer kita termasuk kelaparan, prostitusi, pengangguran, narkoba, kecanduan, tunawisma, pengemis, kemiskinan perkotaan, dan ledakan populasi dan kerusakan ekologi. Di antara yang lain, masalah ini telah meningkat sejak dekade terakhir. Yang terakhir ada metode aksi sosial dan interferensi. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan positif. Perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang yaitu secara individu atau kelompok sosial atau mungkin ada komunitas untuk menentukan diri mereka sendiri dalam segala jenis ketegangan psikososial, keadaan sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka.
Mereka disebut sistem klien. Itu membuat segala jenis sistematis diuji untuk membantu dirinya sendiri, disebut dengan agen perubahan. Sekian video saya. Terima kasih.